Hola Mina. Video kali ini adalah spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 35. Video ini masih bersifat terjemahan fans, jadi masih ada kemungkinan kesalahan dalam proses terjemahannya. Untuk menghindari kesalahpahaman cerita, saya akan bahas lagi nanti setelah manga resminya dirilis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke spoilernya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cover halaman chapter 35 kali ini menampilkan Hidari. Di sana ada beberapa catatan teks. Yang pertama berbunyi, masa damai singkat telah tiba di desa Konoha. Di tengah-tengah itu, Amado memanggil Kawaki. Yang kedua berbunyi, mencari jawaban, pertajam taringmu. Judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 35 adalah Imut. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, menjelajahi kisah cinta Jura dan makhluk buas yang lahir bersamanya, Hidari. Bagaimana keduanya akan menafsirkan kematian Mamushi. Chapter kali ini dimulai dari markas para Shinju yang menyisakan Jura dan Hidari saja. Jura menyadari bahwa Mamushi sudah tewas. Dia berkata kepada Hidari, Mamushi sudah tewas, didorong sepenuhnya oleh naluri, diliputi oleh keinginan, dan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Seaneh apapun itu, apakah ini juga hanya bentuk lain dari cinta? Cara dia menjalani hidupnya, dorongan untuk melihat Shinju berkembang sebagai spesies. Aku akui, sesuatu memang bergejolak di dalam diriku, tapi itu sangat kebinatangan dan picik. Itu tidak lebih dari dorongan makhluk yang tidak sempurna, pemikiran makhluk yang paling rendah. Hidari, bagaimana menurutmu? Hidari berkata, Togedama milik Mamushi. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada cukup waktu. Tapi Matsuri dan Ryu ceritanya berbeda. Kau bisa mengambilnya jika kau mau, sama seperti yang kau lakukan dengan milikku. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Tidak, lebih tepatnya, kenapa kau tidak menghidupkan mereka kembali? Dan kenapa kau repot-repot menghidupkanku kembali? Jura menjawabnya dengan berkata, kenapa begitu ya? Aku tidak pernah benar-benar memikirkannya sebelumnya. Baru saja aku mencoba membayangkan sebuah dunia di mana kau telah tiada. Itu membuatku merasa kesepian. Hidari terdiam mendengar itu. Lalu Jura berkata lagi, maaf, apa sisi menyeramkanku terlihat lagi? Hidari berkata, ya, kau benar-benar menyeramkan. Jura berkata, sudah cukup, jangan berani-beraninya kau menghilang begitu saja dariku. Hidari berkata, menyeramkan, tapi anehnya ini tidak terasa buruk. Mendengar itu Jura langsung tersenyum lalu berkata, benarkah? Saat itu ternyata obrolan Jura dan Hidari diintip dan dikuping oleh Eida. Setelah mendengarnya, Eida berkata, apa yang sebenarnya kalian katakan? Serius, orang-orang ini? Setelah itu beralih ke Konoha. Sarada baru saja keluar dari toko kacamata. Dia berkata, terima kasih atas pelayanannya. Penglihatan Sarada kini sudah jelas lagi setelah mendapatkan kacamata baru. Sarada berkata, baiklah, setidaknya penglihatanku sudah jelas. Tapi setelah itu tiba-tiba ada sebuah kunai menancap di tanah di hadapannya. Dan pada kunai itu terdapat simbol Uzumaki. Sarada terkejut. Di dalam hatinya dia berkata, simbol Uzumaki? Lalu saat itu dia menoleh ke atas. Dan di sana ternyata ada Boruto yang menunjuk ke satu arah. Seakan-akan mengatakan, ayo ke sana ikuti aku. Boruto pun terbang ke arah yang dia tunjuk dan Sarada berlari di bawahnya mengikutinya. Setelah itu beralih ke Inojin yang sedang berjalan di tengah Konoha. Di bahunya ada kata Kashin Koji yang sedang berbicara dengannya. Inojin berkata, apa? Kau bilang setiap waktu? Koji berkata, ya benar, setiap waktu. Inojin berkata lagi, saat kau mengatakan setiap waktu, maksudmu saat aku tertidur juga? Bahkan saat aku mandi? Atau saat aku mengejan di toilet? Koji berkata, ya, melalui para katak, aku akan menghubungimu kapanpun diperlukan. Kau harus siap merespon segera, supaya kita bisa berkomunikasi melalui transmisi Shindenjin no Jutsu. Setiap saat, itulah misimu. Inojin berkata, tidak mungkin. Setelah itu beralih ke Kawaki yang mengunjungi Amado. Di sana dia disambut oleh katak Amado. Melalui kataknya, Amado berkata, waktu yang tepat, aku baru saja akan menyelesaikan semuanya. Saat masuk ke ruangannya, Amado sedang duduk di kursi menatap ke layar komputer sambil berkata, tunggu sebentar, ini hampir selesai. Saat itu di ruangannya ternyata ada beberapa katak lain yang berkeliaran. Kawaki berkata, apa yang sedang kau lakukan? Kata-katak itu. Amado berkata, ini unit yang dimodifikasi khusus untukku dengan model dasar sama seperti tipe yang digunakan Kashin Koji. Seperti yang sudah kau ketahui, mereka semua adalah alat ninja ilmiah, bukan makhluk hidup. Sukuna Hikona milikmu bisa menyusutkan mereka juga. Mereka hanya menuruti kehendakku. Mereka makhluk kecil yang imut, bukan? Setelah mendengar itu, Kawaki berkata, langsung saja ke intinya. Kau tidak memanggilku ke sini hanya untuk memamerkan mainanmu, kan? Setelah itu satu katak Amado naik ke leher Kawaki. Amado berkata,
berkata, tentu saja. Pertama, silahkan coba lihat ini. Saat itu Amado meminta Kawaki untuk melihat layar komputernya yang menampilkan data statistik. Amado berkata, ini adalah sistem yang mengendalikan kemampuan bertarungmu, dan ini adalah layar statusnya. Nilaimu saat ini adalah penyerangan 85% dan pertahanan 15%. Setelah mengetahui itu, Kawaki langsung berkata, 85? Kau bermain aman dasar bajingan. Kau masih punya 15% yang tersisa tanpa guna. Sudah kubilang untuk menginvestasikan semuanya 100% ke penyerangan. Amado berkata, jangan sombong kau bocah. Kau kehabisan tenaga di situasi yang paling buruk, dan kau berani-beraninya mengatakan itu. 15% itulah satu-satunya alasan kau masih hidup dan berdiri di sana, bukan? Dengar Kawaki, jangan salah paham. Menyalahkanmu hanya akan membuang waktu. Bukan itu yang ingin kubicarakan. Justru sebaliknya, aku ingin mengabulkannya untukmu. Tepat seperti yang selalu kau inginkan. Dan status Kawaki di layar pun berubah. Kali ini 100% dalam penyerangan dan pertahanan benar-benar 0%. Amado berkata, ini bukan sekedar angka di layar. Aku benar-benar mengubahnya, baru saja secara langsung. Parameter kemampuan tempurmu ditentukan sepenuhnya oleh kehendakku melalui katak di lehermu. Seketika itu juga, ini adalah sistem yang memungkinkanku mengubah pengaturanmu dari jarak jauh. Kawaki berkata, apa? Lalu Amado melanjutkan penjelasannya dengan berkata, sebagai contoh, pertahankan kekuatan pertahananmu di 100% setiap saat. Bahkan jika seseorang menyerangmu dari belakang, kau seharusnya bisa bertahan dari hampir semua serangan. Kemudian, saat kau menyerang, alihkan kekuatan seranganmu ke 100%. Seketika, tentu saja. Kawaki berkata, apakah itu benar-benar mungkin? Kemampuan curang semacam itu ada? Amado berkata lagi, aku bisa melakukannya. Katak peliharaanku harus selalu bersamamu. Bagian itu memang membutuhkan kehati-hatian. Aku akan mengendalikan semua kekuatanmu sendiri. Baiklah, intinya adalah, ini teknik yang mirip dengan teknik pengendalian cakra yang digunakan shinobi. Bagi seseorang sepertimu yang melewatkan kerja keras demi efisiensi, ini seharusnya cocok untukmu. Kawaki berkata, tidak buruk, aku akui itu. Senang kita akhirnya sepaham. Lalu Amado berkata, tapi dengan teknik ini yang sudah ada di tanganmu, jika kau menginginkan dukunganku, ada satu hal yang perlu kau lakukan untukku. Setelah mendengar itu, Kawaki langsung berkata, biarkan aku mengatakan ini. Jika kau di sini untuk membicarakan tentang mengukir karma ke dalam putrimu, maka jawabannya tidak. Itu seharusnya terjadi setelah kita memusnahkan para Shinju. Itulah kesepakatannya. Amado berkata, ya, aku tahu itu. Aku di sini tidak untuk mengulangi itu. Yang aku butuhkan darimu adalah sesuatu yang lain, dan itu tidak bisa ditunda. Setelah itu beralih ke sebuah tempat, di mana Sarada tiba di sebuah pohon raksasa, yang mana itu adalah tempat yang ditunjuk Boruto sebelumnya. Boruto pun sudah menunggunya di bawah pohon itu, dan Sarada langsung berjalan menghampirinya. Boruto berkata, maaf tentang ini, kurasa kita tidak bisa bicara dengan tenang di desa. Sarada berkata, pasti menyenangkan, terbang bebas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Boruto berkata lagi, kau kelihatannya baik-baik saja. Sepertinya, penglihatanmu pun baik-baik saja. Sarada langsung duduk di samping Boruto lalu berkata, sepertinya begitu. Dibandingkan dengan mata kananmu, ini bukan apa-apa. Mendengar itu, Boruto langsung berkata, apa-apaan itu? Bukankah terlalu telat untuk membahas itu? Sarada berkata, aku tidak pernah sempat meminta maaf dengan benar. Aku minta maaf, pasti berat sekali ya. Boruto berkata, ya, kurasa begitu. Tapi begitu banyak hal terjadi sekaligus saat itu, jadi tidak ada gunanya mengkhawatirkan mata. Lalu sambil tersenyum dan menunjuk mata kanannya sendiri, Boruto berkata lagi, maksudku, hei, bukankah ini malah menambah ketampananku, membuatku terlihat lebih tangguh? Sarada pun tersenyum lalu berkata, kau benar-benar bodoh. Setelah itu Boruto mengutarakan maksud dan tujuannya mengajak Sarada berbicara, yaitu memberitahunya tentang Code. Sarada berkata, Code mengincarku? Boruto berkata, kemungkinan besar seperti itu. Dia berniat menyerahkanmu kepada Shinju sebagai sandera. Dengan kata lain, kau adalah umpan untuk memancingku keluar. Selama pertempuran kita dengan Mamushi, Code secara diam-diam meninggalkan Sumeato di seluruh desa. Dia bisa muncul lagi kapanpun. Kita harus menggunakan Sukuna Hikona milik Kawaki untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Tapi bahkan mengerahkan seluruh pasukan keamanan untuk melakukan pencarian akan menjadi mimpi buruk dan ada risiko kebocoran informasi melalui penyadapan. Sarada berkata, aku mengerti. Alasan kau datang jauh-jauh ke sini adalah supaya kita bisa bicara tanpa didengar Code. Boruto berkata, ya, itu sebagian alasannya. Lalu Boruto menyerahkan 2 pin penanda cakra kepada Sarada sambil berkata, tapi juga supaya aku bisa menyerahkan ini secara langsung. Sarada berkata, ini? Boruto berkata lagi, Sarada, alasan aku memberitahumu tentang rencana Code bukan hanya untuk memberitahumu supaya berhati-hati. Sarada, aku akan dengan sengaja membiarkan dia menangkapmu. Kemungkinan besar tujuan Code adalah markas Shinju. Jangan khawatir, dengan menggunakan pin yang baru saja kuberikan padamu, aku akan langsung datang ke tempatmu berada. Setelah mendengar rencana itu, Sarada berkata, jadi ini operasi penipuan. Boruto berkata lagi, benar, dengar, kemanapun mereka membawamu, begitu kau sampai, hal pertama yang kau lakukan adalah membuang pin itu. Sarada bertanya, kenapa? Boruto menjawab, supaya aku bisa dengan cepat
cepat dan akurat membaca cakra yang telah kutanamkan di pin itu. Jika seseorang masih membawanya, merasakan cakra akan menjadi lebih sulit. Sarada berkata, begitu ya? Baiklah, ada lagi? Boruto? Boruto berkata, tentu saja, aku berharap semuanya berjalan lancar. Tapi, ini operasi yang berbahaya. Situasi tak terduga bisa saja terjadi. Tapi Sarada, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi mulai dari sekarang. Sarada hanya diam setelah mendengar ucapan Boruto itu. Setelah itu beralih lagi ke markas Shinju. Jura berkata, Hidari, akhir-akhir ini kau membaca buku itu dengan sangat seksama. Selalu buku yang sama. Apakah buku itu benar-benar menarik? Hidari berkata, aku tidak membacanya. Aku hanya melihatnya. Jura berkata, coba aku lihat. Kau, apa ini? Tidak ada informasi sama sekali di sini. Setiap halaman hanya gambar kucing. Hidari berkata, aku tadi sudah mengatakannya. Aku hanya melihatnya. Jura berkata, kau memang aneh, sungguh. Lalu Hidari berkata, Jura, apa yang kau pikirkan saat melihat itu? Jura berkata, tidak banyak yang bisa dikatakan selama tidak ada kata-kata. Kau benar-benar tidak bisa membaca apapun darinya. Hidari berkata, tidakkah kau berpikir mereka itu imut? Sambil melihat gambar kucing-kucing itu, Jura berkata, imut katamu? Setelah itu beralih lagi ke Konoha. Amado terlihat ada di luar dan dia sedang memanggil Inojin. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Hey, Inojin, di sini." Inojin pun langsung berlari ke arah Amado sambil memanggil namanya. Setelah itu Amado menyerahkan sebuah gulungan kecil kepada Inojin sambil berkata, "Ini adalah laporan yang berisi data yang dikumpulkan dari pertarungan dengan Mamushi. Ini mungkin berguna dalam pertempuran ke depannya. Jika kau bertemu dengannya, bisakah kau memberikan ini kepadanya?" Inojin berkata, "Yang kau maksud dengannya apakah itu Boruto?" Amado berkata, "Bukan, tapi orang yang membantunya itu. Kau bertemu dengannya secara langsung kan?" Inojin berkata, "Ya, bahkan jika kau memintaku untuk memberikannya kepadanya, orang itu selalu berada di tempat yang aneh. Bukankah lebih baik memberikannya kepada Boruto?" Amado berkata, "Tidak apa-apa. Jika dia seorang shinobi, dia pasti akan langsung mengerti pentingnya data ini. Dia akan mengerti begitu dia melihatnya." Saat itu Inojin hanya keheranan melihat gulungan itu. Setelah itu Inojin pun berpisah dengan Amado. Inojin berkata, "Aneh sekali melihat Amado berkeliaran di luar seperti ini. Menurutmu, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Koji melalui kataknya berkata, "Tidak, kita sudah berada di wilayah yang benar-benar tidak kita ketahui. Masih belum ada pembaruan terbaru dari Jippo. Aku sama sekali tidak tahu." Inojin berkata, "Hah? Lalu apa yang harus kita lakukan dengan gulungan ini?" Koji berkata, "Mari kita simpan dulu untuk saat ini. Tapi untuk berjaga-jaga, jika kita ingin memeriksa isinya, mari kita tunggu sampai pembaruan berikutnya." Inojin berkata, "Begitu ya? Jika dilakukan setelah mengetahui hasilnya, maka kau akan tenang apapun yang akan kau lakukan selanjutnya." Setelah itu, Koji menggunakan jutsu Kuchiyose pembalik untuk mentransfer gulungan itu. Tidak lama kemudian, gulungan itu pun sudah ada di markas bersama katak yang ada di bahu Inojin. Setelah itu Koji mengambil gulungan itu, tapi saat dia melihatnya, dia merasakan ada yang aneh. Dia menoleh ke satu arah dan menjatuhkan gulungannya. Ketika gulungan itu jatuh, Koji menggunakan kunai untuk menyerang seseorang yang ada di belakangnya, yang ternyata itu adalah Kawaki. Kawaki sepertinya menyusutkan tubuhnya menggunakan Sukuna Hikona dan bersembunyi di gulungan itu. Sontak Koji terkejut. Dia berkata, "Kawaki?" Lalu Kawaki mengeluarkan katak Amado dan mengarahkannya kepada Koji. Dan melalui katak itu, Amado berkata, "Itu jalan buntu Kashin Koji." Setelah mendengar kata-kata itu, Kashin Koji pun langsung tumbang karena yang Amado ucapkan adalah kode untuk menonaktifkannya. Kawaki berkata, "Astaga, jadi yang ini juga punya perintah pematian darurat ya?" Amado berkata, "Aku akan memindahkannya ke laboratorium menggunakan fungsi pemanggilan. Sentuh juga kataknya, kecuali kau ingin tertinggal." Kawaki berkata, "Dasar ilmuwan gila ini." Kashin Koji yang selama ini menjadi kepala dari semua misi Boruto akhirnya dinonaktifkan. Dan momen itu mengakhiri spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 35 kali ini. Sebelum berakhir, ada sebuah catatan editor yang berbunyi, dengan memadukan kebenaran dan tipu daya, Amado dengan lihai menggunakan Kawaki untuk menculik Kashin Koji. Apa sebenarnya tujuannya? Bagaimana menurut kalian tentang spoiler kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して
で私たちと共